Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat subuh yang berbahagia. Mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Jalla wa'ala atas segala karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Semoga nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita betul-betul kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya sebagai wasilah jalan taqarruban ila Allah, untuk mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga usaha dan upaya yang kita lakukan dengan maksimal ini akan menghantarkan kita menjadi manusia-manusia yang tercatat oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang baik dan mengakhiri kehidupan kita juga dengan kebaikan. Salawat beriring salam semoga terlimpahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh para sahabat, para pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani wa a'azzakum. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali membahas tafsir surah Al-Mutaffifin. Untuk kesempatan ini ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Namun sebelum kita membahas, mengkaji, mentadabburi isi kandungan dari surah Al-Mutaffifin pada ayat-ayat yang sudah disampaikan tadi, maka sebelumnya kita akan membaca bersama-sama terlebih dahulu, bertadarus membaca surah Al-Mutaffifin bersama-sama. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kebaikan dan Allah memberikan derajat dari kebaikan-kebaikan yang ada. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu
ma adraka ma sijjin kitabun marqum wailun yawma idzin lil mukazzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun thumma innahum lasalul jahim thumma yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukadzibun kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin wa ma adraka ma 'illiyun kitabun marqum yashhaduhu al-muqarrabun innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin makhtum khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim 'aynan yashrabu biha al-muqarrabun innal ladhina ajramu kanu minal ladhina amanu yadhhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun wa ma ursilu 'alaihim hafidhin falyawma alladhina amanu minal kuffari yadhhakun 'alal araiki yanzurun hal thubibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua bahwa salah satu di antara sikap orang-orang kafir yaitu menentang kebenaran, mengingkari Allah Subhanahu wa taala dengan segala kekuasaan dan kesempurnaannya, mengingkari kebenaran Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa risalah Allah.
juga mereka mengingkari kebenaran Al-Quran sebagai wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dengan beraninya mereka mengatakan bahwa Al-Quran adalah asatirul awwalin. Quran adalah dongeng yang dimana Nabi Muhammad SAW mereka tuduh mengumpulkan sumber-sumber informasi lalu dibacakan kepadanya, dan itulah yang ada di dalam Al-Quran. Jelas semua ini adalah pelanggaran berat, dan semua itu lahir, semua itu terjadi disebabkan karena kemaksiatan, keingkaran kepada Allah, keingkaran kepada Rasul, dan ingkar kepada kitab suci Al-Quran adalah bagian dari kemaksiatan, kezaliman, dan kezaliman termasuk pada level kezaliman yang besar. Maka pada pertemuan yang lalu kita pernah membahas bahwa sulit bagi seseorang untuk mendapatkan jalan kebenaran, sulit bagi seseorang itu untuk mendapatkan hidayah jika hati-hati manusia itu kotor, jika hati-hati manusia itu tertutup oleh debu kemaksiatan. Dan itulah yang disinyalir di dalam beberapa hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah mengatakan innamal mu'minu idza adnaba kanat nuqtatan sauda fi qalbihi. Seseorang mukmin jika melakukan perbuatan dosa, atau sebaliknya siapapun yang melakukan pengingkaran dan melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan membuat hati demi hati mereka itu hitam legam, kotor, tertutup oleh debu, sehingga sulit bagi mereka untuk mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah gambaran Allah di dalam surah At-Mutaffifin pada ayat yang ke-14. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hati itu kotor tidak terlepas dari ulah manusia itu sendiri. Dimakan yaksibun, apa yang diupayakan oleh manusia itu akan berpengaruh terhadap hati-hati mereka. Jika amal baiknya itu lebih dominan, maka hati juga akan bercahaya, terbuka, sehingga mudah bagi kita untuk bisa melakukan amal kebajikan. Nah, kembali, tentu kaitannya dengan hati kotor ini bukan hanya terkait dengan orang-orang kafir saja, tapi erat hubungannya juga dengan kita orang-orang yang beriman. Maka kalau ingin mendiagnosa hati kita kotor atau tidak, lihat semangat amal ibadah. Kalau amal ibadahnya sudah mulai menurun semangatnya, sholat berjamaahnya sudah mulai malas, mendengarkan nasihat sudah mulai enggan, bahkan bisa jadi ada penolakan kecil dari hati kita terhadap kebenaran, maka ini menunjukkan atau ini indikasi bahwa hati kita itu sudah mulai tertutup. Nah, kalau kita sudah mampu mendiagnosa nih, kayaknya nih hati sudah mulai tertutup nih, maka kembali secepatnya melihat amal-amal keburukan yang kita lakukan, kemaksiatan yang kita lakukan. Nah, kalau kita sudah menemukan kemaksiatan yang kita rasakan, yang kita lakukan, maka menyegerakan diri bertaubat kepada Allah adalah kunci terbaik. Maka Rasulullah mengatakan, ya, idza taba wastaghfara suqila alaihi qalbuh. Maka kalau sudah kotor, maka kuncinya taubat sama istighfar kepada Allah. Kalau sudah bertaubat, beristighfar kepada Allah dari segala dosa yang kita lakukan, maka suqila alaihi qalbuh, maka hatinya akan kembali bersih. Sekelas Nabi saja, beliau beristighfar berapa kali? 70 sampai 100 kali beliau per hari. Ya, mudah-mudahan kita lebih banyak, mudah-mudahan.
mala'us sholihin. Derajat soleh juga baru mulai kita, baru mulai merangkak. Artinya yang dipastikan bahwa perbuatan dosa yang kita lakukan jauh lebih besar ketimbang dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang soleh. Artinya memperbanyak istighfar menjadi kewajiban bagi kita agar hati itu tetap terbuka sehingga mudah untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bisa dicek. Baik Bapak-bapak sekalian dan Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ternyata maksiat-maksiat yang dilakukan, keingkaran-keingkaran yang dilakukan oleh seseorang ketika hidup di dunia tidak hanya akan menghalangi dirinya untuk melakukan kebajikan, tapi jauh lebih parah lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat yang ke-15 di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan kalla innahum rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu, pada hari kiamat, benar-benar akan terhalang dari melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mafhum mukhalafahnya ketika dipahami oleh para ulama, yakni mereka tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat kelak. Maka Al-Hafiz Ibnu Katsir menyampaikan kepada kita semua sebagai maklumat. Dalam tafsir beliau mengatakan bahwa Imam Asy-Syafi'i berdalil dengan ayat ini dengan patokan ayat yang sudah dibacakan tadi, surah Al-Mutaffifin ayat 15, bahwasanya kaum mukminin kelak di hari akhirat nanti akan diberikan kesempatan oleh Allah yang menjadi hadiah terbesar di atas kenikmatan-kenikmatan yang lain, yaitu bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau mengatakan, Imam Asy-Syafi'i mengatakan dalam muntayan kalimatnya, wa fi hadhil ayat dalilun ala anna al-mu'minin yarawnahu 'azza wa jalla yawma idzin. Dan ayat ini menjadi dalil bahwa orang-orang yang beriman akan melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala azza wa jalla yawma idzin, pada hari kiamat nanti. Ini memahami mafhum ayat, ya, mafhum mukhalafah dari ayat, bahwa ketika ada orang yang tertutup dari melihat Allah, berarti secara otomatis kita dapat memahami berarti ada orang yang tidak tertutup wajahnya untuk bisa menyaksikan dan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, Yunus ayat 26. Dan bagi orang-orang yang ihsan dalam keimanannya, ihsan dalam kebaikannya, yang disebut dengan ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu wa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Bahwa ketika engkau merasa, ketika engkau beribadah kepada Allah, seakan-akan kau menyaksikan Allah. Bisa bayangkan ketika kita beribadah seakan-akan kita menyaksikan Allah, lalu apa yang kita perbuat dalam ibadah? Ibarat seorang prajurit berada di hadapan komandannya. Jadi kalau gatal mau garuk, ya kalau komandan, siap bos, siap komandan, gatal apapun diupayakan untuk tidak garuk, kan? Karena itu satu pelanggaran kode etik itu. Kalau kita merasakan bahwa di hadapan kita adalah komandan kita, maka ini adalah bentuk keimanan yang tertinggi. Jadi merasakan Allah itu ada dan hadir, lalu kita rasakan keberadaannya di hadapan kita, omnipresent. Jadi kita lihat Allah itu ada. Dan kalau seseorang itu sudah merasakan Allah itu ada di hadapannya, maka saya yakin insya Allah
kita akan berusaha untuk mempersembahkan yang terbaik. Sholat mesti terbaik, ibadah kita mesti terbaik. Kenapa belum jadi baik? Karena ihsan ini belum masuk ke dalam jiwa kita. Saya termasuk, dan mungkin bahkan kita semua yang hadir pada kesempatan ini, kita lagi berproses. Karena tidak mudah untuk ihsan itu. Maka kemudian pilihan yang kedua yang diberikan oleh Rasulullah SAW dan Jibril ketika itu, wa illam takun tarahu fa innahu yarahu. Kalau engkau tidak bisa menyaksikan Allah hadir di hadapanmu, rasamu, maka paling tidak engkau yakini bahwa Allah itu menyaksikanmu, melihatmu. Ini tingkatan ihsan ya. Maka orang-orang yang seperti itu, maka mereka dijanjikan oleh Allah dalam surah Yunus ayat 26 Al-Husna. Al-Husna itu ditafsirkan Al-Jannah, surga. Bahkan ditambah lagi oleh Allah wa ziyadah, dan ada tambahannya. Nah, tambahan inilah oleh ulama mufassirun, apalagi sih kenikmatan yang melebihi nikmat surga? Yang kita pahami selama ini tidak ada kenikmatan yang paling indah kecuali nikmat surga. Gak ada kenikmatan. Al-fawz bil jannah wan najata minan nar. Kesuksesan orang itu bisa dinilai ketika mereka itu sukses memasuki surga dan terhindar dari siksa neraka. Di mana di dalam surga itu kenikmatan semua itu ada, yang tidak pernah dirasakan oleh siapapun di dunia ini. Hatta sampai ditawarkan untuk pindah dari tempat itu pun manusia enggan untuk pindah. Kenapa? Udah PW, Pak. Udah nikmat, udah enak, udah nggak pengen cari tempat lain. Saya yakin di dunia ini Pak, di tempat indah manapun, ketika ditawarkan tempat yang lebih indah, pengen pindah nggak? Jujur, mesti. Ini naluri manusia ini. Satu pekerjaan yang hasilnya mungkin gajinya segitu, kemudian ditawarkan dengan gaji yang lebih besar lagi, pengen pindah nggak? Nggak, iyalah, orang bodoh yang nggak pengen pindah. Karena secara naluri kita pengen mendapatkan penghasilan yang lebih, pengen mendapatkan lingkungan yang lebih baik. Tapi ada masanya di mana saat manusia ditawarkan, ogah untuk pindah, nggak mau pindah dari tempatnya, itu surga. Nggak ada kedengkian, nggak ada hasad di situ. Tidak, mereka la yasma'una fiha lagwan wa la ta'thiman illa salama. Mereka tidak mendengarkan kalimat yang sia-sia, nggak ada kata-kata dosa kecuali ucapan selamat, salam, kenikmatan, kedamaian. Belum apa yang kita pengenkan juga Allah sudah siapkan. Kita nggak perlu susah-susah cari pohon lalu naik metik, karena dahan-dahan dan ranting yang kutufu hadaniyah semuanya bawa, tinggal ambil aja. Ini diantara sekelumit gambaran-gambaran kenikmatan surga. Tapi ketika Allah menawarkan, maukah kalian mendapatkan nikmat lebih dari apa yang aku berikan hari ini? Maka saat itu ahli surga mengatakan, apalagi yang kami minta darimu ya Rabb? Engkau sudah memberikan yang terbaik bagi kami, dan sudah tidak ada bayangan lagi bagi kami untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dari itu. Maka Allah menawarkan, engkau bisa melihat wajah. Inilah kenikmatan yang luar biasa. Masya Allah, besarnya yang dinikmati dan akan diberikan kepada orang-orang yang beriman. Maka salah satu di antara syarat untuk mendapatkan itu adalah al-husna, al-ihsan, yaitu berbuat ihsan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kembali kita sampaikan bahwa orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar kepada kebenaran, orang yang tidak mengakui akan kebenaran Allah, Rasul, dan wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka sungguh mereka akan terhalang dari melihat wajah Allah. Tapi sebaliknya orang-orang yang beriman akan melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga. Maka kembali
Sekali lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa kenikmatan terbesar yang akan dianugerahkan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman yaitu bisa melihat Allah di akhirat. Melihat secara langsung dengan mata kepala mereka sendiri. Tapi tentu cara sudut pandang kita jangan dianggap bahwa yang kita lihat itu seperti apa yang menurut pandangan kita. Karena Nabi pernah menganalogikan suatu hari ketika beliau duduk diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ketika Nabi bersama para sahabat-sahabat lalu beliau melihat bulan purnama. Lalu beliau mengatakan, seperti inilah kalian akan melihat Allah tanpa penghalang sedikit. Artinya hadis itu memastikan bahwa manusia bisa melihat. Tapi bagaimana wujud Allah Subhanahu wa taala? Jumhur mengatakan cahaya. Ada yang bertanya, mungkinkah kita bisa melihat cahaya? Maka tentu cara Allah lah yang membuat kita untuk bisa melihat Allah. Wasu'al anhu, bertanya tentang itu lebih detail lagi, jelas akan mengantarkan kita takut untuk menjadi orang-orang yang tidak beriman. Artinya bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi itu bentuknya betul, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang pernah bertanya, api neraka itu api, lalu iblis itu terbuat dari api, lalu mungkinkah iblis itu merasakan panas? Logikanya, api sama api kok bisa merasakan panas kan? Maka seorang ulama yang pernah ditanya itu langsung kemudian kalau tidak memukul pipi orang yang bertanya. Lalu kemudian ditanya, sakit? Sakit. Padahal yang bertemu kulit dengan kulit kan? Kulit dengan kulit pukul sakit enggak? Sakit. Kok bisa sakit padahal kulit bertemu dengan kulit? Itulah logikanya. Jadi ketika melogikakan sesuatu, meskipun kadang-kadang kebenaran itu juga masih absurd sifatnya, tapi paling tidak dengan menjelaskan seperti itu ada sudut pandang kita bagaimana seseorang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka sebagaimana sudah dikatakan tadi bahwa mereka akan melihat Allah sebagaimana mereka melihat bulan purnama atau melihat matahari di siang hari yang cerah tanpa tertutup awan. Inilah gambarannya kelak. Intinya kenikmatan yang paling besar di luar kenikmatan-kenikmatan yang ada dan tidak ada yang bisa mengalahkan kenikmatan tersebut adalah kenikmatan menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Jelas akidah ini berdasarkan Al-Quran, bukan akidah yang dibuat-buat. Bahkan juga didasari oleh hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga termasuk ijma para ulama. Mayoritas ulama meyakini hal tersebut. Ya, mayoritas ulama ahli sunnah menjelaskan tentang hal tersebut. Dan banyak ayat-ayat juga yang menjelaskan. Jadi bukan hanya satu ayat, tapi banyak ayat-ayat yang Allah beberkan di dalam Al-Quran yang juga menguatkan pandangan ini. Contoh, di dalam surah Al-Qiyamah misalkan ayat 22 sampai 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Perhatikan ayat. Sudah cukup gamblang Allah jelaskan di dalam surah Al-Qiyamah itu. Wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Melihat bagaimana tidak berseri-seri. Mau bertemu dengan siapa? Dengan Rabbnya. Pengantin aja yang pengen ketemu dengan suaminya didandang habis. Bahkan kalau bisa direkayasa senyumnya biar kelihatan senyum beneran, biar kelihatan indah, disambut dengan pasangannya dalam keindahan, dirapikan, bahkan dibedah. Ini dunia Pak ya, jangan bayangkan nanti kita dibedah, bukan.
Ini dibedah, disemprot minyak wangi, pakai pakaian yang indah, ketika bertemu dalam keadaan bahagia. Lalu bagaimana ketika manusia dipersiapkan untuk bertemu dengan rohnya dan menyaksikan rohnya? Tidak kebayang seperti apa bentuknya, Masya Allah. Dan ini kekuasaan Allah yang bermain. Untuk apa dipersiapkan dengan wajah yang berseri itu? Tampak cemerlang wajah manusia, cerah, berseri-seri. Karena tidak ada kebahagiaan yang pernah mereka rasakan kecuali ini kebahagiaan yang tertinggi. Ya. Jadi kebahagiaan yang paling top, yang tidak ada kebahagiaan di atasnya itu, yaitu melihat wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhannya lah mereka melihat. Dan di dalam bahasa Arab, ketika an-nadhar itu digandengkan dengan ila, perhatikan, nadhiratun ila, maka ini menunjukkan di dalam bahasa Arab maksudnya adalah melihat dengan mata kepala sendiri. Jadi ada kaidah-kaidah bahasa Arab yang memang yang bisa memahaminya hanya orang-orang yang punya dzauq Arabi, yang punya rasa bahasa Arab. Sehingga dulu pernah ketika saya belajar di kampus, pernah seorang dosen ahli dalam bahasa Arab mengatakan, at-tarjamatu ghadrun wa khiyanah. Terjemahan itu adalah pengkhianatan. Saya tanya, kok bisa begitu Pak dosen, Pak dokter, Pak prof? Iya, karena terjemahan itu nggak akan pernah letterlet untuk bisa menerjemahkan suatu bahasa, apalagi yang diterjemahkan itu adalah bahasa Arab. Sagof, hubbun, itu diterjemahkan menjadi satu, cinta. Padahal nilai-nilai sagof, hubbun, mahabbatun, mawaddatun itu di dalam bahasa Arab tidak mungkin satu kata, tidak mungkin sejumlah banyak kata memiliki satu makna. Mesti ada kelebihan dan nilainya. Itu luar biasa. Maka kenapa para ulama berbeda lamasa dengan lamasa yang masuk? Di satu sisi para ulama mengartikan aulamas nisa itu dengan arti lamasa, bersentuhan, Imam Syafi'i. Lalu kenapa Imam Malik mengatakan lamasa itu adalah al-jima', berhubungan? Jadi membatalkan itu adalah kalau berjima', padahal dari kata yang sama, lamasa. Maka kita Imam Syafi'i, setiap kata dalam Al-Quran itu mesti memiliki makna tersendiri. Dan ini hanya yang memahami adalah orang-orang yang memiliki keahlian di dalam bahasa. Maka ada muta'addi, ada yang membutuhkan ada yang membutuhkan maf'ul, objek. Maka ketika nadhara ila, maka ini menunjukkan bahwa seseorang itu akan melihat langsung dengan mata kepala sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita sambung hal ini juga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, antara lain, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Lihat kata-kata yanzuru ila, berarti ini menunjukkan akan memperhatikan unta dengan mata kepala. Apakah kamu tidak melihat secara langsung? Ya, ini kembali kita tegaskan makna nadhara ila. Jadi kalau kata-kata tadi nadhiratun ila rabbiha nadhirah, berarti tanpa penghalang. Maka ini juga erat hubungannya dengan la mahjubun, akan tertutup mereka sehingga mereka tidak diberikan kenikmatan itu. Ya boro-boro untuk melihat Allah masuk surga aja enggak. Artinya semua kenikmatan lepas, semua kenikmatan tidak dinikmati oleh mereka. Dan jika mereka tidak menikmati itu, berarti sebaliknya kesengsaraan besarlah yang akan mereka raih. Maka kembali ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak ada yang sia-sia amal soleh yang dilakukan oleh manusia di dunia ini, karena Allah sudah menyiapkan pengganti yang terbaik dari rasa capek, rasa lelah yang kita lakukan dalam hidup. Maka sering saya sampaikan, ketika
Dari jumlah penduduk Pururi ini berapa persen? Enggak gampang. Ini banyak tamu-tamu undangan dari luar juga. Dari negara-negara sebelah kan? Jadi artinya tidak mudah untuk melakukan ibadah itu. Qiyamul lail itu gampang atau tidak? Enggak gampang. Kadang kita tahu nilai, kita tahu manfaatnya, tapi belum tentu bisa kita lakukan. Sedekah mudah apa gampang? Mudah apa gampang? Mudah apa susah? Padahal kita udah tahu bahwa bersedekah itu akan menalak bala. Sedekah itu akan mengangkat mara bahaya. Nah, kalau pengen corona pergi, banyak sedekah. Karena udah tahu pengen lah corona pergi, tapi sedekahnya pelit. Artinya kadang kita mengetahui hukum-hukumnya, namun untuk melakukan itu tidak gampang. Maka karena itu ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, kenapa membuat kita semangat untuk beribadah sehingga kita berlomba-lomba untuk ibadah? Maka kata para ulama, paling tidak tanamkan dalam diri kita bahwa Allah itu sudah menyiapkan ganjaran terbaik bagi orang-orang yang berbuat kebajikan, meski ketika kita berbuat itu tidak mudah untuk kita lewati. Sholat subuh berjamaah itu enggak gampang. Saat orang masih tidur kita mesti berangkat. Orang berselimut dengan selimut tebal, belum lagi dingin, kita mesti meninggalkan keluarga. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai hamba Allah yang senantiasa istiqamah dalam kebaikan. Amin. Di balik segala kekurangan yang kita miliki. Bapak sekalian, ibu sekalian, rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan kembali Allah Subhanahu wa taala juga berfirman sebagai tambahan sehingga kita akan lebih yakin terhadap apa yang disampaikan oleh Allah. Lihat surat Qaf pada ayat yang ke-35. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid, kata Allah. Bagi orang-orang yang sudah diberikan hak untuk masuk ke dalam surga, maka mereka akan memperoleh apa yang mereka kehendaki. Sudah pasti kan? Akan tetapi Allah kembali melanjutkan, waladaina mazid, dan pada sisi kami ada tambahannya. Jadi apa yang mereka kehendaki Allah sudah siapkan. Tapi bagi Allah ada tambahan bonus. Bonusnya lebih besar ketimbang harga pokoknya. Kalau di dunia kan bonusnya lebih besar apa enggak dari harga pokoknya? Oh, ada. Kalau bapak beli motor ya dapatnya helm lah. Enggak ada orang beli helm dapat. Rugi itu benar nggak mungkin mah. Orang kalau beli motor ya dapatnya helm. Ya wajar itu namanya bonus tambahan. Tapi kalau ini tambahan Allah itu jauh lebih besar kenikmatannya dibandingkan yang dinikmati. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun dalil-dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam jumlahnya sangat banyak. Sehingga saking banyaknya dalil-dalil menyebutkan tentang tambahan kenikmatan itu, sehingga para ulama mengatakan sampai derajat hadis-hadisnya itu hadis-hadis mutawatir. Jadi banyak yang meriwayatkan dari sisi periwayatannya. Maka kalau dalam hadis itu kan ada sanad, ada matan. Ini sanadnya banyak. Jadi bukan dari redaksi bahasanya, tapi yang meriwayatkan. Jadi kalau banyak yang meriwayatkan, apalagi kemudian periwayatnya itu benar semua, maka disebut dengan mutawatir. Kalau sudah mutawatir, nggak usah diragukan lagi lah kebenarannya. Mesti benar. Ya. Apa yang kemudian disampaikan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Imam Bukhari, di antara hadis yang kita petik hari ini. Innakum satarawna rabbakum, sesungguhnya kalian nanti akan menyaksikan Tuhan kalian. Kama tarawna hadzal qamar, sebagaimana kalian menyaksikan bulan purnama ini.
Rasulullah kemudian mengatakan, la tudammuna fi ru'yatihi, kalian tidak berdesak-desakan ketika melihatnya. Jangan bayangkan Pak, melihat Allah itu berdesak-desakan kayak lihat artis. Wow, terhalang oleh yang lain yang lebih tinggi. Enggak, kata Nabi. Kalian melihatkan dengan begitu bebasnya, seperti Anda menyaksikan matahari dan bulan dengan begitu bebasnya. Ini bayangannya Pak. Kalau pengen buktinya ya, Ustaz bohong, saya juga belum tahu bisa membuktikan. Paling tidak kita yakin dengan apa yang Allah sampaikan. Lah kalau pengen kita buktikan sama-sama, ya ayo. Fabidzalika falyatanafasil mutanafisun. Ini yang mesti kita berlomba-lomba meraihnya. Ya ayo berlomba-lomba, boleh nggak mutanafis? Boleh nggak tanafus? Boleh nggak berlomba-lomba di dalam hal ini? Sangat-sangat boleh. Ingin menjadi orang nomor satu di akhirat itu hukumnya apa? Ya boleh, bahkan bisa jadi hukumnya wajib. Fastabiqul khairat aynama takunuu. Berlomba-lomba dalam kebaikan dimanapun kita berada. Kalau di dunia saja kita pengen nomor satu, lalu masa akhirat nggak mau nomor satu. Ya harus. Jadi mindsetnya kita harus rubah sama-sama. Saya pribadi dan kita, ibu dan bapak-bapak, mindset kita rubah. Bahwa kehidupan akhirat itu adalah baqa, kehidupan akhirat itu abadi. Maka rasa lelah yang kita rasakan di dunia ini akan mendapatkan hasil yang baik. Maka Allah berfirman, "Falyadhaku qalilan wa liyabku katsiran." Ungkapan ini diperuntukkan bagi orang kafir. Biarkan mereka tertawa sesaat. Wa liyabku katsiran, dan mereka akan menangis selama. Kira-kira mau begitu apa? Apa kita balik aja? Falyabku qalilan wa liyadhaku katsiran. Nangis sesaat, senangnya selama. Memang mesti harus nangis. Ibadah itu mesti nangis. Nangis itu dalam arti harus berusaha. Maka saya katakan nggak mudah Pak. Ngaji ini kan juga kita kadang-kadang kita mesti paksain duduknya. Saya yakin betul kita lelah. Capek Pak dengerin orang, capek. Duduk juga kadang selonjoran. Habis selonjoran itu kan tandanya letih namanya Pak. Ya iya, sandaran dikit, enak banget itu. Kadang goyang dikit, tangan sudah mulai di atas. Begitulah, itu namanya letih Pak. Kalau nggak letih mesti nggak berubah itu duduknya. Tapi memang begitulah. Tapi insya Allah keletihan yang kita rasakan itu mudah-mudahan Allah catat itu menjadi amal, sehingga Allah gantikan dengan yang lebih baik dari keletihan. Maka waliyabku qalilan wa liyadhaku katsiran. Menangis sesaat insya Allah. Hidup dunia itu enggak lama. Sekarang udah 70 aja. Sekarang udah 60 aja. Sekarang udah 50 enggak kerasa Pak. Ya Allah, baru belajar sholat yang baik. Baru. Padahal usianya udah berapa? 60 tahun. Ya Allah, udah 59 tahun ya Allah. Berarti kesempatannya untuk memperbaiki diri berapa tahun? Setahun lagi. Kalau menurut jatah yang pertama, kata Nabi, a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Berarti kalau 59 tahun 9 bulan, berarti masih sisa berapa? 3 bulan. Ya. Kalau udah 69 berarti sisanya setahun. Karena untuk 70. Ini masa-masa genting kehidupan manusia. Misal kalau udah lewat 70 berarti udah aman. Belum, itu injury time. Pernah lihat bola Pak? Kalau bola injury time itu ada waktu berhenti nggak? Ada. Injury time itu berapa menit sih? Yang suka bola? Berapa menit? 25 ya? 3 ya? Cuma begitu doang jatahnya. Maka tidak ada yang abadi di dunia ini. Maka kembali, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang sudah disampaikan dalam banyak riwayat-riwayat terkait dengan
dengan itu di dalam hadis yang lain juga Allah katakan, Rasulullah mengatakan, innakum satarawna rabbakum ayyanan, kalian akan melihat Tuhan kalian secara langsung dengan mata kepala. Nah, kembali Bapak sekalian, Ibu sekalian rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, bahwa berikutnya Allah Subhanahu wa taala katakan penghinaan Allah selanjutnya bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah itu bukan hanya tidak dapat menyaksikan keindahan wajahnya Allah saja, akan tetapi summa innahum lasalul jahim, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Mending kalau tidak melihat doang tapi tidak dibakar. Lah ini udah double. Satu, tidak bisa melihat kenikmatan indah sebagaimana yang dinikmati oleh orang yang diberikan wewenang oleh Allah, tapi mereka juga akan dimasukkan ke dalam neraka. Lasalul jahim, yang sudah bisa dibayangkan neraka itu pernah kita sampaikan bagaimana gambaran-gambaran neraka itu. Masya Allah, tidak ada siksaan Allah yang paling dahsyat kecuali siksaan neraka. Tidak ada ikatan yang paling dahsyat kecuali ikatan di neraka. Ya, la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yu'thiqu wathaqahu ahad. Tidak ada yang paling keras penyiksaannya kecuali Allah. Tidak ada yang paling kuat ikatannya kecuali Allah. Sampai Ibnu Abbas pernah menerjemahkan, la yu'thiqu wathaqahu ahad. Digambarkan oleh beliau bahwa nanti di akhirat nanti besi apa namanya, rantai-rantai yang panjang yang sudah ditetapkan itu dibakar di api, lalu kemudian rantai itu dimasukkan dalam tubuhnya dan dikeluarkan dari mulutnya, lalu diikat manusia. Itu gambaran Ibnu Abbas agar manusia bisa membayangkan betapa kerasnya siksaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di samping itu betapa nikmat Allah yang Allah berikan juga akan sama balance dengan siksaan yang Allah berikan. Jadi jangan sampai melihat Allah dari sudut pandang negatifnya saja. Sebagaimana tuduhan orang-orang yang menuduh Tuhannya orang muslim itu enggak berperi kemanusiaan. Karena siksaan-siksaan yang digambarkan itu dahsyat. Mereka minum air yang mendidih sampai im'aq, semuanya itu kemudian putus, usus-ususnya putus, kerongkongannya. Ya kalau kita melihat dari satu sisi, tapi lihat kenikmatan yang Allah berikan. Dan Allah tidak berbuat zalim, karena sebelum Allah berikan itu, Allah sudah berikan undangan. Al-Quran itu menggambarkan ini loh jalan kebaikan, ini jalan keburukan. Allah tidak memaksa kita untuk memilih satu. Hanya saja Allah menunjukkan ini loh pilihan yang layak untuk engkau pilih. Tapi kembali, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang pengen iman monggo, siapa yang ingin kafir juga monggo. Bebas kok di dunia ini, nggak ada yang maksa, nggak dipaksa. Yang mau beriman ya monggo, yang nggak mau beriman ya monggo. Tapi ingat, setiap dari pilihan itu ada konsekuensinya. Maka nanti di akhirat itu sesuai konsekuensi dari pilihan kita yang kita dapatkan. Summa innahum lasalul jahim. Dan ternyata kita sambung pada ayat 17. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kesengsaraan yang ketiga itu, mereka akan diperolok dan dihinakan oleh Allah. Mana yang jauh lebih sakit? Disayat pisau kulitnya atau hatinya yang disayat oleh ucapan? Kalau bahasanya Allah itu, dihinakan itu jauh lebih terasa dibandingkan pukulan. Kalau pukulan itu memar itu bisa hilang. Tapi kalau hati yang sudah disayat, sulit 7 turunan dendam kesumatnya. Maka kalau sudah dihinakan oleh Allah itu berkepanjangan rasanya, maka diperolok mereka. Kemudian dikatakan kepada mereka, yo ini loh azab. Katanya dulu, kalau bahasa kita mah katanya dulu kalian gak percaya. Lah ini, silakan.
Engkau cari siapapun yang ingin membantumu, mohon pertolongan kepada siapapun yang dulu engkau akui kekuasaan, hari ini datangkan. Maka saat itu setan pun berkata dalam surah Ibrahim, la talumuni walumu anfusakum, silakan ku caci maki diri kalian, jangan pernah caci maki aku. Karena dulu ketika aku mengajak engkau, aku tahu itu gak benar, tapi kamu ikut aku. Hari ini silakan bebaskan dewek-dewek, bebaskan masing-masing. Jangan kau tuntut aku, karena aku sendiri gak bisa menyelamatkan diriku, kata setan. Ini Allah kasih dan Allah sampaikan dalam Quran surah Ibrahim ayat 24. Bisa dicek, bisa dibaca nanti di rumah masing-masing. Jadi khutbah singkat iblis. Kalau tema menariknya begitu. Jadi khutbah singkat iblis. Jadi iblis dikasih kesempatan nanti. Kalau kita ada kultumnya, dikasih kesempatan iblis silakan ngomong. Artinya dia membalikkan tuduhan-tuduhan kepadanya saat itu. Kenapa? Jangan tuntut aku saja, tapi salahkan dirimu sendiri. Kenapa? Engkau punya mata, engkau punya hati, engkau punya telinga untuk mencari kebenaran itu. Tapi kenapa masih mengikutiku? Dan Allah sudah buka rahasia ini 14 abad yang lalu. Namun karena keingkaran manusia, maka meskipun sudah dijelaskan oleh Allah, tapi setiap orang tetap melanggarnya. Nah, intinya ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang sudah kita sampaikan ya, mungkin tidak panjang kita sampaikan. Intinya yang terakhir, bahwa jika kita ingin mendapatkan kenikmatan surga, lalu kemudian ingin mendapatkan kenikmatan untuk bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, maka paling tidak ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, berbuat kebaikan semaksimal mungkin. Itulah yang Allah sampaikan dalam surat Yunus ayat 26. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang berbuat ihsan adalah surga, dan baginya juga adalah tambahan surga tersebut, tambahan kenikmatan. Yang kedua, kata Nabi SAW, jaga sholat. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW mengatakan ketika melihat bulan purnama, maka seperti inilah aku akan melihat Allah dengan nyata, selama kalian bisa menjaga sholat kalian. Yang disebutkan oleh Nabi di dalam hadis itu adalah sholat subuh dan sholat asar. Cuman bukan berarti maghrib bisa lewat. Jadi sholat subuh dan asar itu kenapa? Itu menjadi perwakilan 5 sholat itu, karena 2 waktu itu sulit. Maka kalau engkau ingin melihat orang munafik, lihat sholatnya itu. Subuh nggak ada yang nanya, Bapak mau kemana? Nggak ada, orang pada tidur. Asar orang sibuk. Maka di antara cara untuk bisa melihat itu. Dan ketiga, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita diberikan anugerah oleh Allah untuk bisa menyaksikan Allah pada hari kiamat nanti. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan singkat pada hari ini dapat memberikan informasi tambahan buat kita, yang mudah-mudahan informasi ini akan membuat iman kita semakin kuat. Dengan informasi yang kami sampaikan akan membuat kita termotivasi untuk bisa melakukan sesuatu yang lebih dari apa yang sudah kita lakukan. Dan mudah-mudahan kita berharap Allah senantiasa mengijabah setiap harapan dan keinginan baik kita semuanya. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita kelak dalam kebahagiaan dan kenikmatan, dan terlebih kita diberikan jatah oleh Allah untuk dapat menyaksikan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan pada pertemuan ini singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kalimat yang kurang berkenan. Insyaallah kita sambung pada lain waktu dan kesempatan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.